Salah satu lini usaha yang akan terdampak oleh pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jawa dan Bali adalah pusat perbelanjaan. Dan untuk membahasnya kita telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya. Terima kasih Pak Alfonsus telah bergabung bersama kami. Pak Alfonsus, ini di tengah kita lihat bahwa pemerintah saat ini melakukan kebijakan kembali terkait dengan PSBB yang dilakukan di Pulau Jawa dan Bali di tanggal 11 sampai 25 Januari ini. Tanggapan Anda seperti apa Pak Alfonsus? Ya, terima kasih Mbak Elisa. Jadi kami mempunyai beberapa catatan terhadap rencana pelaksanaan PSBB ini. Pertama adalah bahwa harus dicatat bahwa pembatasan tidak akan efektif jika tidak disertai dengan penegakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, karena kenapa? Karena ini sebetulnya kan ini bukan kasus yang pertama, ini sudah terjadi di tahun 2020 beberapa kali. Dan kalau kita lihat, kenaikan jumlah kasus positif itu lebih banyak dikarenakan penegakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan yang cenderung sangat lemah. Jadi, kalau sekarang mau dilakukan pembatasan lagi, harus disertai dengan penegakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan tersebut. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa protokol kesehatan dapat dilaksanakan secara ketat, disiplin, dan konsisten. Kami selalu menggarisbawahi kata-kata konsisten, karena di Indonesia itu awal-awalnya saja ketat, disiplin, lama-lama lalai, lama-lama abai. Jadi konsisten menjadi kata penting. Catatan berikutnya adalah bahwa pembatasan kali ini, sebetulnya pembatasan sebelumnya pun sama. Pembatasan kali ini pasti akan mempengaruhi perlambatan ekonomi. Perekonomian kan akan menjadi semakin terhambat. Kalau pusat perbelanjaan pada tahun 2020 selama 10 bulan telah mengalami defisit, kondisinya terpuruk sejak awal Maret. Meskipun diberikan izin untuk buka dengan kapasitas 50%, itu tetap dalam kondisi defisit. Sebetulnya kami mengharapkan pada awal 2021 ini ada sedikit pergerakan pertumbuhan, tapi ternyata sekarang akan dilakukan pembatasan kembali, sehingga pasti kondisi pusat perbelanjaan akan semakin terpuruk lagi. Dan menurut kami, Indonesia sekarang sedang masuk dalam posisi resesi ekonomi. Sebetulnya kan resesi ekonomi ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana kita secepatnya keluar dari resesi ekonomi, ataupun kita berusaha supaya resesi ekonomi ini sependek mungkin. Tapi dengan adanya pembatasan ini, kami yakin ini resesi makin berkepanjangan karena kita akan sulit keluar daripada kesulitan ekonomi ini. Nah, khusus untuk pusat perbelanjaan dan khusus untuk pembatasan yang direncanakan, khusus untuk restoran itu dibatasi hanya 25%. Oke. Sekarang saja selama ini sejak Maret dengan kapasitas 50% itu tidak bisa menutup biaya operasional. Banyak restoran-restoran dan kafe yang akhirnya memilih untuk tutup. Nah, sekarang hanya dengan 25%, makin sulit lagi pasti ini. Dan akhirnya yang akan terjadi adalah bahwa restoran-restoran dan kafe ini akan memilih untuk menutup daripada buka dengan kapasitas 25%. Karena itu pasti akan defisit. Tidak bisa menutup biaya operasional. Nah, jadi kalau kita lihat uraian-uraian tadi, jadi kami sangat berharap pemerintah betul-betul serius memperhatikan penegakan ini. Jangan sampai resiko ekonomi yang sudah kita korbankan tersebut menjadi sia-sia akibat penegakannya tidak tegas, sehingga jumlah kasus positif tetap akan tinggi. Akibatnya yang rugi dua ini kan. Padahal kita Indonesia telah memutuskan untuk memilih PSBB daripada lockdown. Maksudnya PSBB adalah supaya kesehatan masyarakat tetap terjaga, perekonomian tetap bergerak. Tetapi tentunya ada syarat utama untuk PSBB tersebut adalah penerapan protokol kesehatan harus ketat, disiplin, dan konsisten. Nah, kalau ini tidak terjadi, dua hal tadi, kesehatan masyarakat dan ekonomi, dua-duanya tidak akan tercapai. Ini kan menjadi masalah. Jadi yang jelas, untuk pelaksanaan pembatasan yang akan datang ini, pasti ini akan makin menyulitkan pusat perbelanjaan. Dan akan berpotensi ada pusat perbelanjaan yang kembali tutup ataupun dijual. Kita ketahui pada akhir 2020 yang lalu,
itu ada beberapa mall, pusat perbelanjaan yang akhirnya tutup dan terpaksa dijual. Oke, baik. Kalau gitu antisipasinya seperti apa Pak Alfonsus? Karena melihat bahwa ini kan hanya dari tanggal 11 sampai tanggal 25. Diharapkan setelah itu masyarakat pun akhirnya disiplin dan konsisten dengan prokes ini. Dan juga terkait dengan penegakan prokes ini diharapkan juga berjalan dengan baik. Ya, sebetulnya kan ini sudah, tadi saya sudah sampaikan, ini kan sudah beberapa kali. Ya. Sepertinya kita tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi terus terulang kembali. Nah, kalau ditanya strategi apa yang dimiliki oleh pusat perbelanjaan, tidak ada jalan lain sebetulnya pada saat pandemi ini, hanya bisa dilakukan adalah efisiensi. Nah, yang jadi masalah, efisiensi setelah dilakukan sejak bulan Maret, yaitu pada saat Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Pada saat itu langsung tingkat kunjungan turun terus karena ada himbauan diam di rumah, jaga jarak, dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh pusat perbelanjaan? Langsung melakukan efisiensi. Nah, ternyata yang jadi masalah, COVID-19 ini berlangsung begitu lama, sampai dengan 10 bulan lebih. Nah, akhirnya apa? Sekarang ini sudah tidak ada lagi yang bisa diefisiensikan. Semua sudah efisiensi itu kan ada batas bawahnya. Tidak bisa melakukan efisiensi terus-menerus. Makanya kenapa akhir tahun lalu ada pusat perbelanjaan yang tutup ataupun dijual. Karena mereka sudah tidak bisa melakukan efisiensi lagi. Efisiensinya sudah betul-betul sudah habis. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan efisiensi. Nah, Baik. Yang diharapkan sebetulnya pada akhir tahun yang lalu adalah bantuan dari pemerintah. Pemerintah memang telah banyak memberikan stimulus, relaksasi, dan sebagainya, tetapi tidak langsung kepada pelaku usaha, khususnya ke pusat perbelanjaan. Nah, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, seperti contohnya bantuan langsung tunai. Nah, sekarang ini pusat perbelanjaan pun membutuhkan itu, membutuhkan bantuan-bantuan yang sifatnya langsung bisa dimanfaatkan oleh pusat perbelanjaan. Contoh misalkan apa itu? Misalkan gaji pekerja. Kami pernah mengajukan subsidi gaji pekerja sebesar 50%. Jadi misalkan satu pekerja gajinya 3 juta per bulan, pemerintah membantu 1,5 juta, 1.500.000 yang bisa disalurkan melalui BPJS. Sehingga pusat perbelanjaan atau pelaku usaha hanya membayar 50%-nya lagi sisanya. Nah, ini bisa langsung dirasakan oleh pusat perbelanjaan. Kenapa dibutuhkan hal-hal yang seperti ini? Karena kondisi pusat perbelanjaan sudah sangat berat, dana cadangannya sudah habis, sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau stimulus ataupun relaksasi yang sifatnya pajak itu kan kalau ada penghasilan baru kena pajak, kalau ada keuntungan baru kena pajak. Nah, sekarang ini tidak ada keuntungan, tidak ada penghasilan, gitu. Sehingga relaksasi ataupun stimulus terhadap sektor pajak itu sebetulnya tidak terlalu efektif untuk pusat perbelanjaan. Baik, Pak Alfonsus. Yang semakin hari semakin berat. Baik Pak Alfonsus, ini juga kita lihat bahwa PSBB ini bukan yang pertama kali dan kita harapkan ini menjadi yang terakhir di mana kita bisa menjadi evaluasi di mana ini bisa membangkitkan kembali perekonomian kita. Terima kasih Pak Alfonsus telah bergabung bersama kami dalam Prime Time.